Jadi Anda tahu konsekuensi dari semua jawaban Anda ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Pak Mahfud, kenapa saya harus tanyakan ini? Karena belakangan ada kecenderungan atau tren orang-orang rame-rame mencabut pernyataan mereka ketika diperiksa oleh penegak hukum. Nah, saya tidak ingin satu hari kelak Anda bilang saya tidak pernah ngomong begitu di KKND. Kalau yang itu saya jamin bahwa saya tidak akan pernah mencabut apa yang saya kemukakan di dalam KKND ini. Itu janji-janji. Janji 100%. Ini disaksikan oleh jutaan orang ini. Ya, sebagian orang memandang Anda sebagai pahlawan. Ya. Karena dengan pengungkapan percakapan telepon yang disadap oleh KPK di Mahkamah Konstitusi, semua mata terbuka bahwa ternyata ada mafia peradilan, ada maklar kasus. Tapi banyak juga orang yang tidak senang dengan apa yang Anda lakukan dan lembaga Anda lakukan. Apakah Anda menyadari itu? Saya menyadari sepenuhnya jauh sebelum saya memutar rekaman itu di persidangan. Lalu kenapa Anda tetap nekat? Karena saya sudah memutus ratusan kasus gitu. Setiap putusan MK itu pasti ada yang senang dan pasti ada yang tidak senang. Ini pun saya sadari. Jadi seluruh hakim di Mahkamah Konstitusi waktu itu sepakat ini perlu diputar ya di dalam persidangan. Iya, dan itu aklamasi, tidak ada yang keberatan. Tidak ada satupun yang keberatan sebelumnya. Mulai awal semuanya sudah setuju. Nah, ini menarik karena sebagian praktisi hukum menganggap pengungkapan fakta rekaman tersebut di Mahkamah Konstitusi itu sudah menghancurkan semua tatanan hukum. Nah, bagaimana Anda menjelaskan kepada kami semua dan kepada penonton KKND bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah berdasarkan ketentuan hukum? Memang waktu itu ada yang bertanya, termasuk Menteri Kehakiman, apa ini relevansinya? Itu sebenarnya gampang tuh relevansinya. Bibit dan Chandra itu minta ke Mahkamah Konstitusi agar undang-undang KPK yang menyatakan bahwa kalau pimpinan KPK itu menjadi terdakwa langsung diberhentikan permanen. Nah, dia minta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu, pasal 32 1C itu. Lalu kenapa saya bilang itu? Karena itu melanggar hak asasi seorang pejabat, anggota DPR itu kalau jadi terdakwa enggak apa-apa. Presiden juga enggak apa-apa, harus nunggu putusan pengadilan juga. Semua pejabat lain, kenapa kok KPK sendiri begitu terdakwa lalu harus berhenti permanen? Melanggar hak asasi, melanggar kesamaan dan sebagainya. Dan yang terakhir dia katakan, apalagi ini kasusnya direkayasa agar cepat menjadi terdakwa meskipun buktinya tidak cukup, katanya. Lalu kita tanya di pengadilan, apa buktinya rekayasa? Kami punya rekaman gitu. Nah kalau begitu kayak kita harus dengar, ini ketentuan undang-undang dan kenyataan di lapangan ini ketemu enggak gitu, seperti yang didalilkan oleh pemohon. Lalu kita perintahkan agar rekaman itu dihadirkan ke Mahkamah Konstitusi karena kita harus mendengar bahwa memang ada rekayasa apa tidak gitu ya. Nah itu sebenarnya dasarnya. Baik, untuk sementara saya percaya. Harus percaya seterusnya dong. Menarik karena dalam konteks cicak melawan buaya, seorang Mahfud dianggap tidak netral. Karena sebelum kasus ini masuk ke Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa kesempatan